Hamas membalas 9 roket Gaza hajar Israel. Sembilan roket Gaza hajar selatan Israel, salah satunya meledak di samping rumah, kata seorang perwira polisi setempat. Juru bicara kepolisian mengatakan 9 roket telah menghantam Israel, seluruh roket meledak setelah pukul 7:30 pagi. 7 roket ditembakkan di wilayah Gurun Negev dan 2 lainnya di wilayah pesisir Askelon, kata juru bicara kepolisian itu. Sumber medis mengatakan 26 orang dirawat karena syok. Serangan roket terakhir memecah ketenangan malam di sisi perbatasan Israel. Seorang tentara mengatakan tidak ada serangan sejak Minggu malam. Militer Israel melakukan serangkaian serangan udara di Gaza. Terowongan penyelundupan senjata menjadi target serangan roket dari udara, kata seorang perwira. Tidak ada laporan korban dalam serangan tersebut. Akhirnya, Hamas pun membalas dengan 9 serangan roket. Sumber keamanan Mesir mengatakan situasi relatif tenang setelah Kairo datang dan berperan sebagai mediator untuk mencoba menjadi perantara gencatan senjata. Setelah 24 jam, terdapat 6 orang warga Palestina menderita di lintas perbatasan dan kelompok bersenjata menghabisi 110 roket yang melukai 8 orang. Para pejabat Palestina mengonfirmasi inisiatif gencatan senjata dan mengatakan 2 kelompok utama di jalur Gaza yaitu Hamas menegaskan kesiapan mereka untuk melakukan hal tersebut dan berharap Israel berkomitmen untuk melakukan hal yang sama. Pembicaraan tentang gencatan senjata muncul saat Israel memperingatkan penguasa Hamas di Gaza yang akan menyerang balik dengan serangan roket yang bertubi-tubi. Hamas bertanggung jawab atas serangan roket dan seluruh upaya untuk mengganggu tentara dan warga sipil, katanya. Selama 2 hari terakhir, pasukan pertahanan Israel mengevaluasi sejumlah pilihan untuk merespon keras aksi Hamas dan organisasi lainnya, kata Barak. Perdana Menteri Israel memperingatkan Israel siap merespon serangan roket Palestina. Militer akan bertindak tegas terhadap teror di jalur Gaza. Tegang dengan Cina, Filipina beli 2 kapal perang Korsel 7,8 triliun rupiah. Filipina memesan 2 kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries asal Korea Selatan dalam kesepakatan senilai 28 miliar peso atau setara 7,8 miliar rupiah. Pembelian itu dalam rangka memodernisasi Angkatan Laut Filipina saat menghadapi ketegangan dengan Cina terkait Laut Cina Selatan. Seperti dilansir AFP, Angkatan Laut Filipina mulai usang dalam beberapa dekade terakhir, bahkan mencakup kapal perang Amerika Serikat dari era Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai program modernisasi sederhana tahun 2010. Kesepakatan terbaru senilai 28 miliar peso dengan raksasa pembuat kapal asal Korsel itu dicapai 5 tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membangun 2 kapal frigat pada Angkatan Laut Filipina. Kapal jenis korvet dan frigat merupakan kapal perang berukuran kecil dan cepat yang utamanya digunakan untuk melindungi kapal-kapal lainnya dari serangan. Proyek ini akan memberikan Angkatan Laut Filipina 2 kapal korvet modern yang mampu melakukan misi anti kapal selam dan anti perang udara, sebut Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam pidato saat seremoni penandatanganan kesepakatan di Manila. Lorenzana menyebut kesepakatan itu akan memastikan kesamaan dengan interoperabilitas dengan aset kita yang sudah ada. Disebutkan bahwa kesepakatan ini akan memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Filipina diketahui mendapatkan 2 kapal penjaga pantai Amerika Serikat dan 3 kapal untuk pendaratan dari Australia serta sejumlah kapal patroli pantai dari Jepang dalam upaya meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan, di mana Filipina berselisih dengan Cina.
Cina mengklaim hampir semua perairan di Laut Cina Selatan yang menjadi jalur strategis untuk perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Selain Cina, beberapa negara lainnya seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut. Otoritas Cina mengabaikan putusan pengadilan arbitrase permanen tahun 2016 yang menetapkan klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan tidak berdasar. Rudal Houthi hujani UEA. Amerika Serikat kirim kapal perang dan jet tempur. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal perusak peluru kendali dan jet tempur canggih untuk membantu pertahanan Uni Emirat Arab setelah serangkaian serangan rudal oleh kelompok pemberontak Yaman Houthi. Begitu bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kedutaan Amerika Serikat di UEA. Pengerahan ini untuk membantu UEA melawan ancaman saat ini mengikuti panggilan telepon antara Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kata kedutaan Amerika Serikat seperti dilansir dari France 24. UEA bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi pemberontakan Houthi Yaman yang didukung Iran mengalami serangan rudal ketiganya dalam beberapa minggu berturut-turut pada hari Senin lalu. Menurut pernyataan itu, kapal perusak berpeluru kendali USS Cole akan bermitra dengan Angkatan Laut UEA dan melakukan kunjungan pelabuhan di Abu Dhabi. Sementara Amerika Serikat juga akan mengerahkan pesawat tempur generasi kelima. Tindakan lain termasuk terus memberikan intelijen peringatan dini, tambah pernyataan itu. Menurut pernyataan itu, maksud dari pengerahan itu menjadi sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat mendukung UEA sebagai mitra strategis lama. Amerika Serikat sendiri adalah pendukung koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Serangan pemberontakan Houthi telah membuka front baru dalam perang 7 tahun di Yaman. Perang telah menewaskan ratusan ribu orang secara langsung atau tidak langsung, serta membuat jutaan orang mengungsi. 3 pekerja asing tewas dalam serangan drone dan rudal yang menargetkan fasilitas minyak serta bandara Abu Dhabi pada 17 Januari, memicu serangan udara mematikan pembalasan.